Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist Season 10 episode 17. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Reddington yang terlihat sedang tertidur. Di momen itu, muncul sosok misterius bernama Wika yang ternyata mencarinya. Dan ketika Wika berada tepat di hadapan ranjang tidur dari seorang Reddington, ternyata Wika terkena genjutsu ketika Reddington justru tiba-tiba berada di belakangnya menodongkan pisau. Karena mereka sangatlah dekat, Wika justru membaringkan Reddington di ranjang dan memberitahunya jika Reddington benar-benar membutuhkan sosok seorang pengawal. Tetapi alih-alih mengiyakan, Reddington justru mengaku ia membutuhkan seorang pacar. Hingga tiba-tiba Wika menindihnya, mulai menciumnya, dan mereka memulai wekuk. Ladies and gentlemen, inilah The Morgana Logistics Corporation. Blacklister nomor 167 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene beralih kepada Reddington yang menghampiri Agnes untuk menghadiahinya sebuah sepatu balet. Menurut penuturan dari Reddington, sepatu itu pernah menjadi milik seorang balerina terbaik. Dan Reddington berharap Agnes bisa melanjutkan pencapaian dari pemilik sepatu balet tersebut. Ketika Agnes berpamitan karena ia harus segera bersekolah, Reddington mulai berbicara dengan Cooper terkait kesehatannya. Reddington mengaku ia baru saja kedatangan sosok penyusup ke dalam tempat persembunyiannya. Tetapi Reddington meminta Cooper untuk tak terlalu panik akan hal itu, karena ia bisa menanganinya. Reddington juga meminta kepada Cooper untuk meminjam Dembe sementara waktu, sekitar 1 atau 2 harian untuk menemaninya. Tentu Cooper tak keberatan. Ia kemudian membicarakan tentang kapal yang pernah Reddington suruh padanya untuk ia periksa. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, kapal bernama Aubergine itu membawa lebih dari 11.000 kontainer. Dan tak ada satupun dari kontainer itu yang tercatat sebagai kontainer ilegal. Memang, Reddington mengakui mungkin perusahaan kapal itu sama seperti perusahaan Entron Electronics. Dan yang jadi permasalahan adalah ketika 2 dari perusahaan itu dikelola oleh sebuah jaringan perusahaan kriminal terbesar bernama The Morgana Logistics Corporation. Mereka memainkan sebuah jaringan kriminal secara sah dan terdata. Tak ada satupun bagian pemerintah yang bisa mendeteksi kecurangan mereka dalam menyusupkan berbagai benda berharga ke Amerika. Bahkan Reddington yakin jika Cooper bisa mengalahkan perusahaan tersebut, maka ia juga bisa menemukan sebuah perusahaan bermasalah terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Amerika. Lantas dengan cepat Cooper membawa kasus ini ke lokasi hitam. Memberitahu kepada para agennya jika Reddington baru saja memberi mereka kasus terbaru. Sia yang telah ditelepon terlebih dahulu oleh Cooper mengenai permasalahan ini menjelaskan temuannya. Bahwa fakta ditemukan, mereka meraup keuntungan lebih dari $14 juta per tahunnya. Dengan berbagai macam karyawan yang didesain oleh sebuah program AI. Sehingga ia yakin kemungkinan perusahaan ini tak memiliki karyawan secara manusia asli. Cooper lalu meminta kepada Ressler dan Sia dengan cepat untuk segera pergi ke dermaga. Sementara dirinya akan menghampiri kejaksaan untuk meminta surat penggeledahan. Di satu sisi, ambisi dari seorang Hudson masih belum selesai untuk mengungkap konspirasi di balik gugus tugas. Tak tanggung-tanggung, kali ini ia menggait Jordan Nixon sebagai rekannya menggantikan posisi dari Senator Dorff. Hudson mengaku ia hanya membutuhkan kejelasan tentang transparansi dari dana yang didapatkan oleh FBI dari pemerintah. Tentunya dengan bantuan Jordan dari orang dalam. Setibanya Ressler dan Sia di dermaga, mereka langsung menghentikan pengiriman dari Entron Electronics. Sang kapten mengaku ia tak pernah mengetahui apa isi dari kiriman tersebut. Dan ketika Ressler membedahnya, ternyata isi dari kiriman itu adalah beberapa botol minuman dari whisky yang Sia ketahui memiliki bea cukai lebih dari ratusan ribu dolar. Ada kemungkinan mereka bermain dari belakang untuk menghindari pajak, guys. Namun tampaknya pergerakan FBI langsung diketahui oleh bagian pusat dari Morgana Logistics yang langsung mencurigai pergerakan mereka.
Setelah tim FBI menyelesaikan penyelidikan di dermaga, mereka kembali ke markas. Dan Herbie memberi informasi bahwa dirinya baru saja menemukan kejanggalan terkait seorang akuntan yang bekerja untuk mengelola keuangan milik perusahaan Entron Electronics. Lantas, Sia pun ditugaskan untuk segera pergi menghampiri akuntan tersebut yang bernama Conklin. Dengan tegas, Conklin memberitahu Sia jika ia bekerja dengan orang sungguhan. Ia juga siap untuk membuktikan keuangan dari Entron secara asli dan sah apabila Sia menganggapnya gila. Tetapi tetap saja, Sia tak yakin dengan perkataan dari Conklin setelah pertemuan FBI terkait perusahaan palsu itu. Padahal, Conklin merasa ia baru saja bertemu dengan seorang manajer di pantai timur bernama Roger Barrett. Setelah perusahaan mereka diincar oleh FBI, kepala perusahaan langsung segera menyuruh timnya untuk bubar. Karena mungkin mereka akan segera ditangkap, sehingga ia tak ingin semua anggota timnya ditangkap dalam satu waktu demi menutupi kejahatan mereka. Di lokasi hitam, Sia memberikan informasi yang ia dapatkan dari seorang Conklin. Menurutnya, ia baru bertemu dengan seorang pria bernama Roger Barrett yang kartu kreditnya ditemukan dengan nama perusahaan berbeda, yaitu North Myers. Sementara itu, Dembe yang tak ikut dengan FBI mengenai kasus terbaru mereka akhirnya menghampiri Reddington untuk bertanya tentang siapa yang telah menyusup masuk ke dalam tempat persembunyiannya. Reddington tak menjawab, ia hanya tertawa dan mengaku bisa menanganinya. Kini, ia akan memberi Dembe 3 tebakan untuk menebak siapakah yang menyusup ke dalam tempat peristirahatannya. Setelah Dembe menebak sebanyak 2 kali, ternyata ia tetap tak bisa menebaknya sehingga Dembe hendak memutuskan untuk pergi. Beruntung Reddington bisa menahannya dengan mengajak Dembe bermain bananagram sebelum ia akan memberitahu siapakah orang tersebut. Lalu scene beralih kepada FBI yang pada akhirnya berhasil menggerebek perusahaan dari North Myers, di mana mereka langsung menangkap kepala tim tersebut beserta berkas-berkas di dalam sana. Saat agen FBI memeriksa berkas-berkas tersebut, mereka terkejut dengan ribuan file milik perusahaan secara sah. Bahkan menurut penuturan seorang wrestler, ia baru melihat sebuah perusahaan kriminal terbesar yang pernah Reddington berikan pada mereka. Lalu setelah kepala tim berhasil tertangkap, ia langsung diinterogasi oleh seorang wrestler. Tetapi alih-alih kepala tim itu takut, ia justru menantang dan tak peduli dengan hukum. Karena dirinya tak memiliki identitas sama sekali. Bahkan ia dengan berani meminum dari cangkir yang disiapkan wrestler apabila FBI membutuhkan tes DNA miliknya. Wrestler yang kebingungan dengan orang tersebut akhirnya keluar ruangan, memberikan cangkir bekas minum dari kepala tim itu untuk diserahkan kepada Cooper. Kembali kepada Reddington yang mulai bercerita pada Dembe jika orang yang menyusupnya adalah Wicca. Namun ia meminta Dembe untuk tetap tenang, karena Wicca tak akan mungkin menyakitinya. Mungkin hatinya iya, tetapi tidak dengan fisiknya. Reddington mengaku Wicca telah berperan penting dalam hidupnya ketika ia masih menjadi seorang pengawal. Lalu tiba-tiba pintu terketuk yang ternyata itu berasal dari seorang wanita bernama Andreas. Ia diperkenalkan kepada Dembe sebagai seorang inventaris yang akan membantu Reddington untuk mengadakan pesta. Sebelum mereka melanjutkan pembicaraan, Reddington mendapat telepon dari Cooper yang mulai menemukan titik buntu tentang perusahaan palsu ini. Reddington rupanya telah menunggu telepon yang akan datang dari seorang Cooper. Yang kini Reddington butuhkan adalah bukti berupa DNA, foto, atau apapun mengenai pria yang mereka tahan, dengan harapan Reddington bisa membantu mereka untuk mengetahui pergerakan dari Morgana Logistic Corporation. Di satu sisi, Hudson dan Jordan mulai bergerak dengan cukup baik. Meskipun saat ini Jordan bisa masuk ke dalam institusi FBI, nampaknya Jordan masih tak bisa menembus lebih dalam ketika ia tak mendapatkan informasi apa-apa dari agen yang bekerja di sana. Menurutnya, apa yang harus Cooper gerakan jauh lebih rahasia dibanding yang ia pikirkan. Karena tak ada satupun orang yang dapat secara pasti mengetahui apa yang mereka lakukan, dan tentunya itu semua akan membuat usaha dari seorang Hudson terhambat. Kembali ke lokasi hitam. Tak lama setelah mereka meminta bantuan pada Reddington, akhirnya Reddington memberikan jawaban dengan satu nama yang ia dapatkan dari rekannya. Menurutnya, pria yang mereka tahan bernama Henry Guillaume, berpaspor Perancis. Namun, mereka tak boleh senang dulu, karena rupanya Henry memiliki banyak sekali paspor di berbagai negara dengan nama samaran yang berbeda. Sementara itu, Hudson tetap tak menyerah.
Kali ini ia menghampiri seorang pria untuk meminta bantuan padanya agar bisa menyelidiki transkrip hasil sidang di antara dirinya melawan Cooper. Tetapi tampaknya pria itu pun tak mau terlalu membantu Hudson dengan terburu-buru. Karena ia ingin bekerja dengan santai. Dan tampaknya Hudson tak menyukai hal itu. Karena jika dirinya diperlambat, maka telepon selanjutnya yang akan berdering bukan berasal dari dirinya, melainkan dari jaksa. Di lokasi hitam, ketika Cooper sedang menyelidiki kasus sendirian, Herbie tiba-tiba datang untuk memberitahu jika ia menemukan sesuatu. Memang mereka hanya menemukan ribuan paspor dengan hasil kosong. Tapi bukan berarti penemuan mereka tak bisa berguna. Karena setiap kali pegawai Morgana bepergian, mereka selalu berada di lokasi yang sama, yakni Paris, Prancis. Alhasil tim FBI dengan cepat berangkat menuju Paris, pergi ke lokasi yang telah mereka temukan untuk menangkap jaringan perusahaan terbesar tersebut. Dengan hitungan menit, mereka berhasil menangkap para penjaga beserta barang bukti berupa ribuan paspor manusia dengan negara yang berbeda. Semua anggota FBI sungguh amat terkejut dengan penemuan itu karena tak ada satupun karyawan mereka yang merupakan makhluk asli. Termasuk Cooper yang langsung menelpon Reddington terkait keberlanjutan kasus. Ia mengaku kasus dari penemuan perusahaan The Morgana Corporation ini menjadi salah satu kasus terbesar yang pernah Reddington berikan kepada mereka. Karena pergerakan dari perusahaan ini sangatlah besar. Mereka memiliki pelayaran di berbagai negara dan seluruh negeri di Amerika. Mereka memiliki ribuan karyawan palsu serta ribuan berkas milik perusahaan secara sah di mata negara. Meskipun begitu, mereka bekerja cukup baik karena mereka tak mendapatkan bantuan sama sekali dari orang yang bersangkutan. Reddington yang mendengar kabar itu ikut senang dengan pencapaian dari seorang Cooper dan satuan tugas. Lalu kemudian Reddington memberhentikan mobilnya, berpamitan pada Dembe yang harus segera pergi karena ia akan kembali ke FBI. Barulah setelah Dembe terlihat pergi, Reddington langsung menelepon seorang jaksa untuk meminta bantuan padanya. Tampaknya permintaan itu adalah permintaan rahasia ketika FBI dibuat terkejut dengan tahanan mereka, yakni Henry yang dibebaskan tanpa bersyarat setelah seseorang berhasil menebusnya. Mereka tak memiliki clue tentang siapa orang yang telah membebaskannya. Padahal orang itu adalah Raymond Reddington. Setelah berhasil mengeluarkan Henry dari penjara, Reddington mengajaknya untuk ikut ke dalam pesta yang diadakan di kediamannya. Pesta itu ternyata dihadiri oleh semua pekerja dari The Morgana Corporation. Ia mengaku mungkin perusahaan yang ia ciptakan telah hancur ketika FBI memeriksa. Tetapi kehancuran itu bukanlah berarti akan menghancurkan kehidupan mereka. Karena pekerjaan yang mereka lakukan telah mencapai penghasilan setara dengan PDB dari sebuah negara teratas di dunia. Dan Reddington ini mengedegaskan, mereka tak perlu lagi bekerja untuk menghidupi kehidupan mereka. Karena ia memberitahu kehidupan mereka telah tercukupi. Kemudian Reddington meminta mereka untuk menikmati pesta dengan alunan lagu yang baru saja masuk. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Hudson yang mulai menemukan titik terang ketika ia mendapat informasi dari seorang Jordan saat ia memotret keberadaan Dembe beserta seorang Reddington. Ia yakin Dembe adalah anak buah dari Reddington yang sengaja disusupkan ke dalam satuan FBI. Tak hanya itu, Hudson juga mulai menyangkut pautkan semua orang yang terkait, termasuk mendiang dari Elizabeth Keen. Dan pembahasan dari series The Blacklist season 10 episode ke-17 pun berakhir di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian terpukau dan merasa terobati dengan kehadiran kembali seorang Reddington? Perlu kalian ketahui bahwasanya kami akan mengupload series dari The Blacklist 1 minggu sekali, mengikuti jadwal tayang dari production house-nya sendiri. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan setiap konten yang akan kami sajikan setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.